mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Menjelang keberangkatan bakal Capres Anies Rashid Baswedan ke Tanah Suci Mekah untuk ibadah haji, tersiar kabar akan ditersangkakan KPK terkait kasus Formula E. Hal itu dinilai sebagai upaya penjegalan Anies. Nah, apakah penjegalan itu akan mengakibatkan chaos dan berdarah-darah seperti peristiwa kejatuhan rezim Soekarno dan Soeharto? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dalam video berikut ini. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Rashid Baswedan telah berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun, tersiar kabar Anies akan ditersangkakan KPK terkait kasus Formula E. Kalau itu benar, maka kemungkinan Anies akan ditersangkakan dan ditahan KPK setelah tiba di tanah air usai menunaikan ibadah haji. Kabar itu dilontarkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyatakan bahwa Anies segera menjadi tersangka korupsi di KPK. Dalam keterangan resmi yang disebarluaskan pada Rabu 21 Juni 2023, Denny mengungkapkan proses hukum tersebut menjadi salah satu cara atau cawe-cawe Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjegal pencapresan Anies. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Ujar Denny lewat keterangan resminya kepada cnnindonesia.com pada Rabu 21 Juni 2023. Makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, sambungnya. Denny juga mengungkap setidaknya ada 10 upaya dari Jokowi untuk menggagalkan pencapresan Anies. Selain lewat kasus di KPK, satu lainnya juga melalui langkah politik Kepala Staf Presiden Muldoko yang hendak mengambil alih Partai Demokrat. Proses itu tengah bergulir di Mahkamah Agung atau MA pada proses peninjauan kembali atau PK. Meresponnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri tidak ingin menanggapi secara serius. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi. Sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat, kata Ali kepada cnnindonesia.com lewat pesan tertulis. Ali mengaku KPK bekerja berdasarkan bukti, bukan pesanan politik. Meski begitu, ia pun mengaku laporan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta saat ini masih proses penyelidikan. Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan, kata Ali. Sementara itu, anggota tim 8 KPP, Sudirman Said mengatakan Denny tak mungkin mengarang dalam membuat pernyataan karena Denny seorang intelektual. Prof Denny itu hampir seluruh yang dikatakan menjadi benar. Ya, dia seorang intelektual, seorang akademisi, tidak mungkin ngarang-ngarang, kata Sudirman di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Rabu 21 Juni 2023. Sudirman menyebut apa yang disampaikan Denny semacam peringatan, namun ia berharap Anies tak menjadi tersangka seperti yang diungkapkan Denny. Pokoknya kita berdoa itu tidak terjadi, hal buruk tidak terjadi, ujarnya. Sudirman juga berharap penyalahgunaan hukum tidak terjadi di Indonesia. Ia ingin semua warga memperoleh perlakuan yang adil, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkompetisi. Bukan sama-sama tidak suka, kemudian digunakan segala cara, tandasnya. Merespon hal tersebut, pengamat politik yang juga akademisi Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Dr. TB Mahsa Jafar mengatakan, pentersangkaan Anies sulit dipisahkan dari skenario penjegalan. Kalau benar Anies akan ditersangkakan oleh KPK, maka sulit jika tidak mengatakan bahwa ini bagian dari skenario penjegalan terhadap Anies
yang dicapreskan Demokrat, PKS, dan Nasdem. Ini dipaksakan sebab sebelumnya di internal KPK jelas sudah menyatakan tidak cukup bukti untuk mentersangkakan Anies dalam kasus Formula E. Jelas TB Masa. TB Masa pun menilai pentersangkaan Anies merupakan langkah mundur rejim karena langkah itu identik dengan cara-cara otoriter dan feodal yang sudah lama ditinggalkan. Dalam konteks ini jelas TB Masa, rejim menggunakan perangkat hukum untuk kepentingan politik sehingga hukum tidak lagi menjadi panglima. Selain itu, penjagalan Anies itu merusak tatanan demokrasi serta menutup aspirasi rakyat. Anies itu simbol perubahan bagi rakyat. Anies dipilih dan dicalonkan rakyat melalui partai dengan harapan bisa melakukan perubahan melalui pemilihan umum. Jadi mentersangkakan Anies tanpa dasar hukum kuat itu berarti hukum tak lagi jadi panglima. Selain itu merusak tatanan demokrasi dan jelas menutup aspirasi rakyat, papar TB Masa. Lebih lanjut, TB Masa menyatakan penjagalan Anies jelas kepentingan kelompok tertentu dan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Mereka tidak ingin kepentingan kelompoknya terganggu jika nanti Anies yang memimpin. Sehingga wajar jika publik mempertanyakan sebenarnya rejim ini berpihak pada siapa. Rakyat menginginkan perubahan dengan mempercayakannya kepada Anies melalui pemilu. Dan langkah itu konstitusional serta sesuai tatanan demokrasi. Tapi aspirasi rakyat dijegal. Memangnya Anda siapa dan Anda berpihak pada siapa? Tanya TB Masa. TB Masa mencurigai di balik rejim ini ada kepentingan oligarki dan kepentingan asing yang ingin pecah belah bangsa ini. Sebab dengan menjegal Anies apapun caranya, maka ini bisa memancing kemarahan publik. Patut dicurigai selain kepentingan oligarki, ini ada kepentingan asing untuk pecah belah dan kuasai bangsa. Ingat, pendukung Anies bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga mayoritas di luar Jawa, mulai dari Aceh, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, atau Indonesia Timur. Sehingga dengan mentersangkakan Anies, maka itu sama saja memancing amarah para pendukung Anies, dan itu berarti perpecahan terjadi. Dan asing akan dengan mudah menguasai negeri ini, papar TB Masa. Di sisi lain, TB Masa juga menengarai skenario mentersangkakan Anies memang untuk memancing amarah publik yang berujung chaos. Jika itu terjadi, maka ada alasan rezim untuk meniadakan pemilu dan memperpanjang masa jabatannya. Namun, soal upaya memperpanjang masa jabatan presiden sudah diingatkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Melki Sedek Huang. Dalam podcast Abraham Samad dengan host Ijal Papua yang diunggah Selasa 20 Juni 2023, Melki bahkan mengancam Presiden Jokowi untuk turun jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Melki menawarkan dua cara kepada Presiden Jokowi, yakni turun secara baik-baik atau dengan berdarah-darah. Menurut dia, sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, nelayan hingga buruh sudah siap. Ini warning bagi Jokowi. Kita lihat apakah Jokowi peduli. Kalau surat saja tidak direspon, kita beri dua pilihan itu. Maksudnya secara baik-baik atau berdarah, tutur Melki. Melki menegaskan di tahun 2023 solidaritas mahasiswa sudah terbangun. Buruh, nelayan, NGO, semua gabung. Ini warning bagi Jokowi, tandasnya. Menurut TB Masa, pernyataan Melki itu menunjukkan mahasiswa dan segenap bangsa sudah sangat memahami haknya dalam kehidupan demokrasi. Warning mahasiswa jangan dianggap remeh. Mahasiswa itu memiliki kekuatan moral dan sudah sangat sadar akan hak dan perannya dalam menjaga tatanan demokrasi bangsa ini. Pungkas TB Masa. Nah, kini publik bertanya, apakah kisah gelap kejatuhan rezim Soekarno dan Soeharto yang berdarah-darah harus terulang kembali pada rezim ini? Wallahu alam bissawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.